Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekotama, selaku host di Biar Farm Podcast. Pada kesempatan kali ini saya mengundang pawang ular di Kerinci. Bukan pawang, Mbak. Tapi apa? Penghobi. Penghobi. Iya, penghobi. Tapi bisa dikategorikan pawang sih sebenarnya. Enggak juga sih, Bang. Oke, kita bahas dulu nanti ya. Nanti aja. Perbedaan pawang dan hobi gitu. Oke? Boleh. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu sama teman-teman Biar Farm Podcast. Namanya siapa, terus kesibukannya saat ini apa? Pening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, nama saya itu Nanda Hidayat Saputra. Nah, kalau untuk kesibukan sehari-hari sih kerja honorer, Pak. Kerja honorer. Ya, staf honorer. Selain kerja honorer, tugasnya ngurus-ngurus ular ini ya. Ya, memang ini hobi sih, Pak. Makhluk berbahaya. Oke. Honorer di mana? Honorer di Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Nah, pertanyaan spesifik ya. Itu kan intro gitu kan. Ya, intro. Pertanyaan sekarang ini, kenapa tertarik urusin yang beginian sih? Kalau dibilang kenapa tertarik ya ini kalau saya bisa jawab ini bawaan lahir sih, Bang. Bawaan dari lahir, karena orang tua sendiri bilang itu saya sudah lupa, benar-benar nggak ingat. Cuman orang tua pernah bilang saya umur 3 tahun itu sudah bawa ular ke rumah. Sudah bawa ular ke rumah. Gimana bawa caranya? ular? Nggak tahu, karena saya nggak ingat. Oke, mungkin pernah diceritain sama orang tua nggak? Dulu waktu umur 3 tahun, kenapa bisa bermain dengan ular? Kalau mulai sudah bisa baca itu, Bang, emang sering beli buku kan. Beli bukunya itu memang buku-buku hewan, dinosaurus, buku ular juga. Jadi memang kayaknya memang sudah bawaan lahir. Bawaan dari lahir. Saya tidak menerima itu bawaan dari lahir. Tapi gini, menarik sih. Dari kecil sudah belajar tentang ular, sudah baca-baca buku tentang ular, gitu kan. Ini manusia unik ya, teman-teman. Normal ya. Oke, sebelumnya Bang mau nanya dulu. Ini kan ular ya? Ya, ini ular. Spesies apa? Kalau ini ular kobra, Bang. Kobra? Ini ular kobra Sumatera. Kobra Sumatera. Kobra tuh yang kayak gini nggak sih? Iya, benar, itu. Coba, bentar. Nanti kasih cuplikan. Anjir. Nggak bangun ya, Bang. Nah, tuh. Ular kobra ini berbisa? Tinggi. Nah, Bang nanya nih, perbedaan ular yang berbisa dan tidak berbisa itu bisa dilihat dari mana? Kalau untuk perbedaan ular berbisa dan tidak berbisa itu sebenarnya nggak bisa dideskripsikan dari fisik, Bang. Kan banyak tuh hoax yang beredar kan. Berarti nggak bisa dilihat kayak begini nih? Cara satu-satunya membedakannya kenali jenis, Bang. Oke. Jadi kan banyak hoax yang beredar. Ular yang tidak berbisa itu kepalanya oval. Ular yang berbisa kepalanya segitiga. Itu sebenarnya itu salah, Bang. Memang ular berbisa tinggi viper kan, itu kepalanya semuanya segitiga. Cuman ular yang lebih berbahaya lagi itu kepalanya oval. Kepalanya oval. Contohnya ini oval loh, Bang. Ini lebih oval loh, kepalanya. Sebenarnya saya penasaran sih, pengen ngeluarin tapi ya nanti tunggu. berbahaya. Bisa. Ini berbahaya. Jadi untuk ular-ular paling berbisa di dunia itu nomor 1, nomor 2-nya oval kepalanya. Kepalanya oval. Bukan segitiga. Jadi itu hoax, dan juga ada yang bilang ular yang tidak berbisa itu berenangnya tenggelam, ular yang berbisa berenangnya itu di permukaan air kan. Ular ini bisa berenang nggak? Bisa. Di sungai-sungai gitu? Hampir semua ular bisa berenang. Hampir semua ular bisa berenang? Oke, ini pertanyaan bodoh ya, karena beneran nggak tahu. Oke. Anjir, penasaran. Selain dari bentuk fisik, apalagi yang bisa kita lihat nih di sini? Ular ini berbisa atau enggak? Enggak ada sih, Bang, sebenarnya. Harus dibuka? Buka rahangnya? Cara mengenali jenisnya memang harus kenalin, Bang. Jadi memang harus kenalin ini ular berbisa, ini enggak. Bukan kalau kita membedakannya dari fisik, itu fatal. Cara mengenalinya gimana? Belajar. Belajar. Yang
Yang paling kalau aku ya edukasi warga, kasih saran yang dikasih tahu tuh jenis-jenis ular yang ada di sekitar daerah dia. Jadi yang jenis ini berbisa menengah, ini enggak gitu. Karena sebenarnya kan Bang, ular tuh ada lebih dari 3.000 spesies. Lebih dari 3.000 spesies dan di dunia. di dunia. Dan yang berbisa tinggi, yang berbisa itu sekitar lupa kemarin berapa. Intinya ular yang berbahaya, yang berpotensi fatal dan memberikan kematian untuk manusia itu cuma 7%. Cuma 7%. 7% dari 3.000 spesies. Dari 3.000 spesies. Dan ini salah satunya. Dan ini salah satu. Dan di depan saya telah hadir ular berbisa itu. Bisa diajak ngobrol nggak sih? Nggak bisa Bang. Woi. Kalau dia balas ngobrol saya lari loh Bang. Oke, kita lanjut ya. Yang berbisa deh, kita bahas nih. Yang spesies yang berbisa nih di Indonesia apa aja? Banyak sih Bang. Kalau untuk daerah kita nih, Kerinci Jambi lah ya. Ya Mas, di daerah Kerinci Jambi apa aja tuh? Paling kebanyakan tuh ini, kobra. Ada kobra di sini? Kobra di Kerinci ada. Di Kerinci ada? Kobra di Kerinci ada, ular-ular berbisa. Khususnya Kerinci ini dataran tinggi kan. Yep. Jadi potensial ular berbisa dataran tinggi itu kayak ular viper, viper tanah. Viper tanah. Bukan viper tanah yang rodos yang di Jawa, yang versi Sumatera itu kayak Punisius. Maaf Bang, bahasa Latin enggak tahu bahasa daerahnya apa kan di sini. Punisius tuh kemarin kan ada tuh teman yang ngasih fotonya itu di Rawabento. Itu ada Punisius, dan di sini ada Wegler, itu viper semua Bang. Memang lebih viper ular di sini lebih mendekati viper ular Padang. Kalau yang rapid kayak ini kobra, belang. Saya pura-pura ngerti aja ya, padahal nggak ngerti. Tapi ini beneran supaya saya juga memahami teman-teman biar podcast di sini juga paham nih. Setelah dijelasin sama Bang Nanda. Kalau yang paling berbisa di Jambi king cobra loh. Yang paling berbisa king cobra. Kalau untuk di Jambi, Sumatera mungkin king cobra. Nah, bedanya king cobra dan cobra ini apa? Ini cobra bukan? Ini cobra. Atau king? Ini cobra. Ini cobra. Kalau untuk perbedaan yang paling mencolok ukuran. Ukurannya. Ukuran ini cobra kategorinya sudah dewasa. Kalau king cobra ini kategorinya balita. Itu kecil nggak sih? Ya, ini 1,2 meter, 1,1 atau 1,2 tuh cobra dewasa. Walaupun ularnya masih kecil nih, nggak terlalu panjang pendek ya. Pendek. Jadi ini dewasa. Jadi kalau king cobra ukuran segini kategori dewasa. Ini dewasa. Oh, ini dewasa. Jadi kalau king cobra sebesar ini itu jatuhnya dibilang bayi enggak, tapi dibilang remaja pun belum. Masih anak-anak. Kalau untuk ibarat kita tuh anak kelas mungkin kalau SMP. Ini cobra ini dewasa nih. Oh, dewasa. Kalau untuk king cobra ini ukuran segini paling anak SD. Anak SD ya. Oh, bocil nih. Mungkin anak TK-nya malah Bang. Oke, kita lanjut ya. Dari sudut pandang seorang ular nih. Bang Nanda kan posisinya sekarang ini kan pakar ular. Iya kan? Nggak sepakat. Yang hobi lah bermain ular ya. Menurut Bang Nanda, ular ini melihat manusia ini seperti apa? Kalau untuk ular ya Bang, ular kalau untuk melihat manusia itu sebenarnya ular melihat manusia itu sebagai ancaman untuk dia. Jadi sebenarnya semua ular itu takut dengan manusia. Semua ular takut dengan manusia. Tapi kan dia apa ya? Ya kalau itu mereka menyerang itu kalau memang menyerang, sudah mereka kepepet. Mereka tersudut atau mereka merasa diganggu, mereka merasa terancam, itu baru mereka nyerang. Bahkan king cobra pun kalau bisa menghindar, dia menghindar. Supaya nggak terancam, caranya gimana? Kalau misal nih ketemu ular kan Bang ya? Kita ketemu ular di alam. Terus bilang halo gitu. Enggak Bang. Kalau dia balas halo itu kan ular Bang. Itu Bang. Siluman ular. Jadi kalau misalnya Bang ketemu ular nih, itu kan kita ambil secara umum aja lah Bang. Bang ketemu ular di jalan atau di hutan atau di kebun. Kebanyakan tuh pekerja kebun sawit tuh yang ketemu ular sama king cobra. Tapi di Kerinci sebenarnya nggak ada sawit. Di Mureman. Ada ya? Ada ya. Tapi di sini paling di kebun-kebun ya. Di kebun-kebun. Ini banyak. Nah, jadi kalau misalnya ketemu Bang sama ini, sebenarnya kita tinggal jauhin aja. Tinggal jauhin aja. Ular nggak ngejar. Ular nggak ngejar. Ular nggak ngejar.
Kalau dibilang ular ada yang ngejar, ada. King Cobra ngejar, cuman bukan ngejar kayak anjing ngejar manusia ya. Jadi dia tuh ngejar 1-2 meter maju ke depan. Yap. Itu untuk ngertak. Oh. Tapi kalau Cobra kan memang dia nggak ngejar bang, dia lebih defensif. Lebih defensif. Kalau Cobra emang ofensif. King Cobra emang ofensif. Kalau Cobra defensif. Defensif bang, dia bertahan. King Cobra Nyerang. tapi nih nyerang juga sih tadi. Enggak, itu bukan nyerang gitu bang. Enggak Itu ya? dia bertahan. Nah, ini nih. Itu bertahan bang. Tuh. Dia lebih bertahan. Kalau King Cobra mau maju untuk nyerang lawannya. Mau dibuka, teman-teman? Tidak. Oke. Menarik. Terus kita juga ada bawa beberapa ular juga ya tadi ya. Ada bang. Tapi nggak dikeluarin nanti aja. Ada momennya ya bang. Ada. Nanti di pertengahan video ini kita apa ya? Si cuplikan. Kasih cuplikan gitu ya, sedikit ya. Nggak, ruangannya sempit. Iya. Ruangannya di sini sempit. Nah, balik lagi pertanyaan selanjutnya nih. Ular yang ada di sini kan bisa dibilang banyak ya. Nah, sekarang itu kan kebanyakan orang-orang di Kerinci ini nggak tahu nih cara menangani ular. Dan mungkin Bang Nanda ini salah satu orang yang paham Ya paham. cara menyayangi ular, Menangani bang. menangani ular. Nah, kalau seandainya teman-teman yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh ini butuh Bang Nanda, bisa kontak kemana? Oh bisa langsung kontak ke nomor saya. Atau ada komunitasnya nggak sih? Oh kalau untuk komunitas mungkin kalau ada teman-teman viewer Bang Fori yang tertarik mungkin saya mau pengen bikin komunitas di sini. Cuman masih rencananya mau masih membuat cari komunitas di masih sini. cari-cari teman yang mau bergabung gitu. Oke. Tuh teman-teman, kalau seandainya ada yang tertarik dan konsentrasi untuk penanganan dan penangkaran ular, ya bisa kontak Bang Nanda. Mungkin bisa buka komunitas nih di sini. Komunitas apa ya? Rescue gitu ya? Komunitas reptil lah Bang. Reptil ya. Selain ular, hobinya apa lagi? Buaya hobi? Nggak tahu ya Bang. Kalau hewan buas semuanya suka. Buaya betina? Buaya betina beda lagi Bang. Atau buaya darat nih? Abang nggak? Kalau buaya ada nggak sih teman-teman yang konsentrasinya di sana ya di penanganan buaya? Di Jambi ada Bang. Di Jambi. Ada beberapa. Kalau di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada beberapa teman di Jambi itu memang dia bikin komunitas tuh lebih banyaknya handle buaya. Kalau saya sendiri kalau untuk handle buaya amatir ya Bang gitu. Cuman berani bawa badan doang nih kalau misalnya ada laporan. Ya. Ini ular cuman. Kalau untuk buaya masih amatir. Bang. Saya buaya amatir. Sebenarnya gini sih, di Kerinci itu setahu saya itu hewan yang yang berbahaya. Hewan yang berbahaya itu harimau, beruang, ular, buaya. Ada nggak sih hewan-hewan yang di sini itu yang menurut Bang Nanda berbahaya dan masih bisa ditangani sama teman-teman yang ada di Kerinci? Di Kerinci? Ya. Kalau untuk penanganan, sebenarnya saya pengen sih Bang, kalau misal kayak ada konflik harimau, konflik beruang, saya pengen ikut, masuk bantu-bantu kan. Cuman kalau untuk penanganan hewan kaki 4 seperti itu Bang, nggak bisa, cuman modal bawa badan. Beda dengan ular. Kenapa tuh? Karena tentu butuh persiapan kan Bang. Ya. Pertama, mencarinya lebih susah. Kedua, walaupun bertemu nih, misal kita bertemu dengan harimau nih, gimana cara nangkap? Nggak mungkin pakai tangan. Ya kan Bang? Oke. Jadi kalau untuk harimau beruang itu biasanya orangnya emang dijebak. Ada kerangkengnya Bang. Jadi nanti dibawa ke BKSDA yang berwenang kan. Ya yang setahu saya memang kalau untuk penanganan hewan besar kayak itu BKSDA. Mungkin kalau di sini TNKS mungkin ya. TNKS ya. Di sini juga belum ada kebun binatang. Emang Ya kan? belum. Biasanya kalau udah ditangkap tuh dibawanya kemana? Ke Jambi kah atau ke yang terdekat sini tuh Bukit Tinggi ya? Kalau tahu saya sih yang saya ramah di Jambi ya Bang ya. Jadi kalau hewan-hewan yang ditangkap tuh, hewan-hewan kayak beruang, harimau itu
ada TPS-nya, tempat penitipan satwa sementara. Tempat penitipan Satwa sementara itu punya BKSDA. Itu posisinya di Mendalo, Bang. Jambi. Dan di Kerinci juga belum ada. Di Kerinci mungkin di TNKS ada mungkin ya beberapa tempat, tapi nggak tahu juga sih. Ya kita coba tanya-tanya sama Tanya aja. orang yang bekerja di TNKS ya. Balik lagi, pertanyaan selanjutnya tentang ular nih. Ular ini termasuk spesies naga nggak sih? Gimana Bang ya? Itu mitos atau fakta? Kalau naga mungkin mitos ya Bang ya. Kalau untuk ular naga ada Bang. Di mana? Di Indonesia? Di Indonesia ada. Di Indonesia ada Bang. Bukan ular naga Indonesia gitu ya? Namanya memang dragon snake Bang. Oh, ada Itu nama resminya memang dragon snake. Memang di Indonesia. di Indonesia. Dragon Cuman snake. ada di Indonesia. Setahu saya cuma ada di Indonesia, tapi nggak tahu kalau memang tersebar di negara lain kan. Dragon snake namanya ular kecil. Untuk ukuran ular kecil mungkin panjang 80 cm. Memang mirip naga Bang bentuknya. Iya. Kayak ada duri-duri kecil di punggungnya. Dua duri-duri kecil. Tadi coba cek di Google ada nggak sih? Nanti Abang Coba search teman-teman tuh searching dong. Penasaran? Dragon snake. Dragon snake ya? Ya. Berarti naga itu mitos atau fakta? Kalau naga, kalau saya sih mungkin mitos Bang ya. Mitos ya. Tuh Bang, Coba lihat. Dragon snake. nanti bisa Bang share aja dia apa Bang. Oh iya Nah nih. itu dragon snake Bang. Ini ya. Ya itu dragon snake. Cenodermus. Xenodermus. Cenodermus. Iya. Oke. Balik lagi pertanyaan tadi. Hah? Naga fakta atau mitos? Mitos mungkin ya Bang ya. Mitos Mungkin ya. kalau menurut saya Ya. kalau kita kait-kaitkan sama ular, mungkin orang zaman dulu kan tentunya nggak tahu yang namanya ilmu pengetahuan kan ular spesies ini atau ini kan. Iya betul. Orang zaman dulu kan mungkin ada mereka yang bertemu dengan ular super besar ya. Itu pastinya piton Bang. Terima kasih. Jadi kalau misalnya mereka ketemu dengan piton besar, mungkin seperti itulah mereka menyebut naga kan. Tapi kebanyakan cerita rakyat Heeh. di luaran sana ya, di Danau Toba atau di di Danau Kerinci, katanya nih ada naga di dasar danau. Wah itu mungkin nggak tahu juga ya Nggak tahu kalau juga ya. naga. Cuman kalau untuk ular, Ya. kalau ular super besar itu potensi adanya ada. Jadi karena ular tumbuh sampai dia mati, Bang. Hmm. Jadi ular tuh dia tidak berhenti tumbuh kecuali dia mati. Oke. Dan khusus piton yang umurnya bisa panjang dan ularnya memang besar, itu mungkin bisa tembus itu ukuran-ukuran di atas 10 meter. Ukuran yang kalau di pemelihara ya Bang ya. Iya betul. Kalau di pemelihara itu mentok-mentok kebanyakan panjang di 8 meteran. Mentok sudah. Karena memang kandangnya tidak bisa lebih luas lagi. Nggak bisa lebih luas lagi ya. Kalau yang di alam kan Bang, mereka kalau bentang tubuh kan bebas. Oke. Kalau dipelihara kan nggak mungkin bikin kandang 12-15 meter kan Bang, sama kayak bikin rumah. Jadi kalau di pemelihara teman-teman yang melihara tuh kebanyakan mentok di 8 meter. Mentok di 8 meter. Itu sudah mentok biasanya. Cuman bisa lebih dikit-dikit. Cuman kalau yang di alam tuh bisa tuh lebih dari 10 meter untuk piton. Oke. Kita bicara tadi ya. Nanda juga tadi sempat bilang ke Abang kalau ular ini defensif. Ya, kobra defensif. Rata-rata kebanyakan ular defensif. Selain king cobra yang attacking apa sih istilahnya? Ofensif. Ofensif gitu ya. Bisa nggak sih? Abang penasaran nih, defensif apakah ular yang ada di sini? Ya kan di depan ini kan ada kobra nih. Nah kobra, mungkin kalau di kobra yang kita keluarin saat ini ada nih stok banyak. Iya, ada banyak. Ada piton juga ya? Ya, sanca kembang. Yang kita bawa nih apa? Yang di bawah ini kobra Bang. Kobra. Sudah itu ada ular cincin emas sama ular sanca kembang. Sanca Sanca kembang itu kembang. jenis piton. Itu salah satu spesies dari ular piton. Oke. Yang di kira-kira nih, yang dikira-kira aman untuk dikeluarin sekarang ada nggak? Ada. Ada. Coba
Kalau memang Apa? mau dikeluarin, kita coba dulu ya. Cincin emas lah bang, ini Cincin dikeluarin. emas santai, teman-teman santai. Duduk di sini. Santai. Kita cari yang agak anteng bang. Yang tengah aja, Iya, nggak usah agak- yang. Jangan yang Kalau ini bahaya nih. Kalau abang- Ntar aja kita keluarin di lapangan ya. ya. Kalau abang pengen yang defensif, melihat defensif yang tadi, Yang tadi Tapi- mana? Oh, yang yang defensif cincin. cincin emas. Ya tadi sempat dikeluarin teman-teman. Ya kita keluarin lagi ya. Wah ini defensif juga nih. Ada yang mau tertarik? Tertarik mau pegang gitu? Sekian, terima kasih. Ya coba kita lihat. Coba. Nah ini bang, ini defensif. Coba. Ini defensif lagi nih bang. Nah kalau cincin emas itu bang, Ya. ularnya emang lumayan agresif ya bang. Ini cincin emas ya? Ya ini cincin emas. Ini bisa dilihat. Ya, kita Aman duduk ya? di sini aja. Tuh, Mana sih? kita duduk di sini aja. Tuh, Mungkin bisa dilihatin ke kamera tuh. tuh. Cincin emas. Tuh, Oke. itu posisi nyerang bang. Ini posisi nyerang. Ini posisi nyerang. Ini kayak gini posisi nyerang untuk ular. Orang ini, Posisi bertahan gimana? nggak maksudnya, nggak ada posisi pertahanan nyerang kayak sepak bola bang. Ah gitu, Gelandang ada? beda. Beda ya. Itu sepak bola bang. Beda ya. Nah, jadi kalau ular itu nyerang. Nah kalau cincin emas itu mungkin agak ofensif juga bang. Oke. Kalau yang lebih Ini aja kemana nih? Hah? Enggak, kayak gini, Oh, kesini berdiri bang. Oke. Nah, ya mungkin saya duduk sini aja kan bang. Ya gitulah bang. Tapi aman nggak sih? Ya lumayan lah bang. Situ dulu. Nah, kayak itu bang. Paling habis ini teman-teman, saya nggak podcast lagi di sini. Sorry, Creative Space tutup. Nggak ya, bercanda ya teman-teman. Tenang. Oh, ada pawangnya. Dah, aman. Aman ya? Oke. Atau teman-teman mau request nih? Keluarin kobra. Itu nanti lebih panik lagi orang bang. Jangan. Yang ini aja. Yang ini aja orang sudah panik loh bang. Ya kita geser dulu ularnya. Sana. Oh, anjir. Nah beginilah bang kalau ngurus ular. Nah, untuk penanganannya gimana? Untuk orang yang awam nih. Ah, Orang yang awam. ketemu yang kayak gini, Ketemu yang kayak gini. ularnya sudah nyerang. Yap. Mundur bang. Iya. Iya Mundur. sih. Lari. Lari ya. Khusus king cobra jangan berbalik. Kalau abang berbalik gini, Oke. dia ngejar, dia nyerang. Dia nyerang dari belakang. Santai. Santai, tetap fokus kok ke sini. Tetap fokus ya. Nah, ya walaupun lu sambil ngobrol tetap fokus ke sini kok bang. Tadi kan Anda Ah, kasih tahu ke abang gini ya. Ular itu buta. hampir buta. Ini buta bukan? Kalau untuk penglihatan ular nggak terlalu efektif bang ya. Ya. Kalau untuk penglihatan, jadi kalaupun malam gelap tuh bang, mereka hampir nggak bisa lihat. Hampir nggak bisa lihat. Tapi ular tuh punya sensor bang. Sensor apa? Tuh lidahnya, bisa dilihat lidahnya. Nah, lidahnya tuh bang itu ngambil partikel bau. Oke. Yang nanti ada namanya di langit-langit mulut itu ada organ Jacobson bang. Organ Jacobson. Nama organnya Jacobson. Jadi organ itu nanti bakal ngirim sesuatu gitu di otaknya. Ini mangsa, ini lawan. Gitu. Jadi kayak mana? Posisi sekitar dia jadi dia tahu. Oke. Kecuali King Cobra bang. King Cobra jelas kalau ngeliat. King Cobra untuk ngeliat lumayan jelas. Itu bisa dilihat. Oke. Nah ini aman bang. Kalau sudah kayak ini aman. Sudah kayak ini aman ya. Aman. Paling dia nyerang ke sini. Ah tuh. Paling dia nyerang ke sini. Anjir. Kok gue yang panik ya anjir. Oke, mungkin teman-teman duduk. Bisa Duduk. Nggak terjangkau loh ke situ. nggak terjangkau ya. Nggak sama sekali. Nanti loncat ke sini loh. Nggak sampai. Loncatnya ke sini. Nah, abang mau tanyain apa? Mungkin ada Ada apa, solusi nggak buat teman-teman biar paham podcast yang menonton nih? Ah, Bagi yang masih awam menangani permasalahan ular yang ada di rumah-rumah gitu kan, alat-alat apa aja yang harus dipersiapkan? kalau untuk alat-alat bang ya, mungkin kalau untuk yang di standby kan di rumah mungkin itu bisa grab stick bang. Itu Apa? bisa, namanya grab stick. Grab stick itu apa? Grab stick tuh kayak alat tongkat gitu, Oke. tapi bisa ngejepit. Ada jepitannya. Ya, Jadi tekan kayak ini dia jepit. ya. Itu memang khusus untuk ular. Dan itu semuanya bisa dibeli di Shopee.
Bisa dibeli di Shopee banyak. Oh, iya. Bisa beli lah di toko-toko online banyak. Toko-toko online juga banyak ya? Banyak. Oke, terus apalagi nih? Kalau seandainya mereka tidak punya peralatan, Kalau tidak punya peralatan bang, sebenarnya saran paling yang tepat yang dikasih itu panggil orang yang paham. panggil orang yang paham. Mungkin damkar setempat atau penghobi reptil setempat. Oke. Kalau saran saya penghobi reptilnya. Oh ya, nanti teman-teman biar Farm Podcast, kalau seandainya ada yang mau Bermasalah sama ular. ya minta tolong orang nih yang bisa menangani permasalahan yang Reptil lah, Bang, ya. permasalahan reptil ya, ular di Kerinci dan Sungai bisa kontak Bang Nanda yang di sebelah kanan saya. Nanti Info kontak. info kontaknya bisa di link deskripsi, teman-teman. Di apa bang? Gimana? Enggak ada sih, apa pengalaman tergigit. Ya bisa, boleh diceritain nggak pengalaman tergigit? Kalau tergigit ular bang ya, Ya. itu sudah sering bang. Sudah Karena sering. main api kan terbakar. Hanya Main dia ular, mulai kesini nih. aman bang. Halo bro. Kalau main ular, risikonya pasti kegigit bang. Tapi saya kebanyakan kegigitnya sama piton sama ini. Oke. Kalau sama kobra pernah sih sekali masuk rumah sakit kok. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Belum meninggal ya? Alhamdulillah masih di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau coba Gigit yang mana piton aja. ya. Dulu tuh pernah Heeh. abang pernah nonton ini, Nonton apa? nonton TikTok atau iklan gitu di TV ya. Di TV. Jadi ada tuh King Cobra, orang India nih Heeh. bisa cium King Cobra. Oh Itu kalau mitos atau fakta atau editing? itu fakta semua bang. Fakta ya? Untuk penghobi reptil yang benar-benar mainnya sama king cobra, Ya. itu semuanya bisa kok ngelakuin itu. Ya anteng aja. Ya, memang makanya saya bilang sudah aman bang. Paling dia nyerang sini. Ya, Ya. Karena saya paling dekat. meningkat ya. Nah. Cuman itu bisa lah, nggak kejangkau lah. Coba aja bisa ajak ngobrol kan podcast. Halo teman-teman gitu. Sapa dong penonton biar paham. Kalau dia bisa ngobrol bang, mungkin viral bang video abang. Kan ada tuh siluman ular Yang goyang-goyang bang ya. yang goyang di Indosiar juga tuh ada tuh siluman ular Indosiar. Nih sinetron paling hits yang pernah ditonton sama adik Yang mana? favorit ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Tapi sebelum itu kita iklan dulu ya. Sekarang saya ada di Kerinci Heritage, lokasinya di Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, di Jalan M. Yakub Isman. Nah, di sini bisa dibilang coffee shop juga ya. Coffee shop juga, cafe juga ada, dan ada beberapa produk nih yang saya pajang di sini. Di sini ada Arabica dan Robusta, Blue Kerinci dan Kerinci Heritage. Ini bisa dikatakan salah satu kopi terbaik juga yang ada di Sumatera. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana nggak asing lagi dengan namanya Kerinci. Kalian bisa pesan di sini, ya silakan datang di sini juga bagi yang ingin memesan kopi di Kerinci Heritage. Oke, balik lagi. Mungkin apa penanganan gigitan ular bang mungkin? Ya, penanganan gigitan ular. Kalau sebelumnya kalau ketemu kan penanganannya Ya. menghindar kan bang, dan panggil orang yang paham. Tapi kalau memang benar-benar sudah apes kegigit, kita ambil misal gigitnya ular berbisa tinggi. Jadi sebenarnya kita ngikutin guideline WHO. Ya. Guideline WHO kalau nggak salah tahun 2016. Jadi kalau kena gigit ular bang, itu kita diimobilisasi namanya bang. Diimobilisasi itu kayak dibidai, kayak orang patah tangan. Itu dibidai kayak orang patah tangan. Nah itu tuh fungsinya untuk menghindari pergerakan. Menghindari pergerakan. Nah, jadi meminimalisir pergerakan sekecil mungkin. Jadi bisanya itu dibiarkan di situ. Jadi namanya fase lokal. Kalau kena gigit ular itu ada dua fase lokal, fase sistemik. Nah, Apa jadi tuh fase sistem? kalau fase sistemik itu fase di mana bisa ular itu sudah menjalar. Ya. Jadi sebenarnya bisa ular itu menjalarnya bukan lewat darah, Pilar apa? lewat kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu kelenjar yang ada di sendi-sendi. Ya. Jadi kalau misalnya nih, dia kalau mulai jalan, abang digigit di ujung jari, dia mulai jalan di sini,
di sini, langsung naik ke sini. Oh, Tuh, ngadap kamera. Tuh, udah lebih bagus. Nah, lebih bagus tuh ngadap kamera. Jadi kalau misalnya tergigit bang, gak usah tegang bang. Abangnya gak usah tegang. Jangkau, abangnya jangkau kok. Aman. Oke, lanjut. Jadi Jadi, dia di sini. hmm, Itu memang untuk meminimalisir pergerakan tuh di mobilisasi. Jadi biar apa? Biar bisanya tuh tapi fase lokal. Dan kalau misalnya nih banyak orang bilang itu diikat, dihisap, dan lebih parah lagi, ya bukan maksud apa ya, pergi ke dukun. Itu lebih parah lagi bang. diapain sama dukun? Kadang beberapa nih ada yang nyeleneh nih. Saya Oke. ketemu fakta nih, disuruh minum air dulu sebelum ularnya minum air. Itu logika dari mana? Gitu. Oke. Dan juga ada juga disuruh apa? Suruh apa? Gigit ularnya. Apa misalnya kayak gini? Kita yang gigit ular. Iya. Misal nih digigit lagi. Nih digigit lagi. Ini aja takut. Oke, lanjut. Terus. Gigit ularnya. Maksudnya nanti kalau kegigit lagi double dong. Ada juga yang katanya Double kill ya? biarkan ularnya gigit lagi. Biarkan ular ini. Jadi bisa sama bisanya ketemu habis, sama-sama racunnya ketemu habis. Yang ada double bang, double kill. Double kill. Nah, karena bisanya kan tetap di situ. Bisanya sama aja bang. Apalagi ular yang sama kan yang gigit. Nah, jadi sebenarnya penanganannya memang itu tadi dimobilisasi. Sudah imobilisasi bang langsung ke rumah sakit. Nanti kalau ular yang gigitnya ular kobra itu masih bisa disuntik polivalen. Polivalen itu anti bisa ular yang ada di Indonesia bang. Itu untuk 3 spesies ular ya. Ulang, Bungar spasiatus, Velocirhodosoma, itu viper tanah yang ada di Jawa. Sudah tuh satu lagi kobra. Sebenarnya kobra seputatrix bang, kobra Jawa untuk kobra Jawa. Ya. Cuman untuk kobra ini mungkin masih bisa. Nah kemarin saya pun disuntik polivalen juga bang. Yang gigit kobra ini, bukan kobra Jawa. Bukan kobra Jawa ya. Kobra Jawa itu warnanya hitam. Abang penasaran boleh? Nah, Bisa nggak Nanda pegang kepalanya terus abang yang megang? oh bisa aja sih bang. Bisa, coba. Bisa, cuman mungkin agak repot ya bang kalau sudah posisi kayak ini ngambil kepalanya. Coba. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sekalian atraksi di sini nih. Jangan atraksi bang. Penasaran aja. Tuh, Anjir. mungkin kita handle dulu biar tenang bang ya. Siap. Jadi sebenarnya kalau kalau ular tuh bang ambil posisi itu kayak gini. Jadi dia susah diambil bagian manapun dan dia juga bisa nyerang bang. Nah kalau ngambil ekor dia bakal apa tuh bang? Nah jadi biar ular tenang dulu. Tunggu. Nah, ular tenang kok bang. Bentar, ngopi dulu ya. Ular bang. Ngopi dulu ya, Bang. Santai. Ular kita biar. Nah cara nenangin ular tuh bang. Nah seperti inilah bang. Sebenarnya cara nenangin ular liar. Cuman dia pasti waktu tahan nenangin dia pasti berbalik tuh. Ngadap sini. Nyerang. Nah bentar. Ngadap di kamera. Tuh kayak gini. Nah cara nenangin ular ya bang ya. Coba pegang kepalanya. Penasaran nih. Nanti sabar bang. Ular belum tenang bang. Ularnya belum tenang ya. Bentar. Masih rawan. Kalau ularnya nyembur nggak? Nggak. Kobra nyembur. Kalau kobra nyembur. Kobra nyembur bang. Nggak, maksudnya bisanya ya nyembur. Ya bisa nyembur bisa. Penasaran nih. Tunggu. Lihat di kamera. Gimana bang? Sensasinya bang? Ini karena basah bang ya. Kalau Ini- kering? Kalau kering ya enggak. Bang rasainnya kayak gini tapi tidak basah. Tuh. Widih. Gimana bang? Sensasinya bang? Kayak megang apa? Ikan. Ini kalau di piton tuh ya. Hah? Piton yang gede tuh. Heeh. Kalau dia nerekam Heeh. apa? Lawan Ya. atau nerekam mangsa lah ya. Heeh. Dililit dulu terus dimakan. Ditelan ya? Iya. Bulat-bulat bang. Kalau ular nelan mangsanya bulat-bulat. Ya. Kenapa bang? Apa? Oke, kita lanjut lagi ya. Tuh bingung kan? Hilang fokus saya. Mau nanya Santai. apa lagi gitu kan. Mungkin
untuk spesies yang ada di Indonesia ini ya, kita balik lagi ke spesies. Ada nggak sih spesies ular di Indonesia ini yang dilindungi? Kalau untuk ular lindung, Kalau yang sekarang ini kan ini masih nggak bebas dilindungi ya? semua bang. Ini nggak Masih dilindungi bebas semua. ya? Nah, tapi untuk spesies ular dilindungi ada bang di Indonesia. Itu ada 4 spesies dan semuanya jenis ular piton. Apa tuh? Yang pertama itu ada namanya piton sancabodo. Sancabodo bahasa latinnya Piton bifitatus. Itu tuh ular piton mirip-mirip. Nanti bisa kita lihat sanca kembang bang ya. Iya. Tapi dia mirip sanca kembang dengan porsi badan yang lebih gimana kita nyebutnya? Lebih gempal. Dan nanti mungkin bisa di-share fotonya nanti kan bang di itu. Kita Di- cek ya di sini. Bisa Nanti dicantumin. dicantumin Oke. foto kan. Sudah tuh ada lagi namanya sanca hijau, Sanca hijau. Morelia viridis itu bahasa kerennya GTP, Bang. Green Tree Python. Itu adanya di Papua. Adanya di Papua. Adanya di Papua. Nah, itu memang piton berwarna hijau. Sesuai nama, Bang. Piton pohon berwarna hijau dan ukurannya kecil. Untuk ular piton ukurannya sangat kecil. Oke. Tapi sekarang udah banyak variasinya, Bang. Orang buat ternak kan. Ya. Orang ternak sekarang itu ular dilindungi, tapi sudah ada izin ternak. Orang banyak sekarang izin ternak itu kalau turunan ketiga kan, Bang. F3 itu sudah boleh secara legal dijual. Oh, gitu ya. Itu emang aturannya memang seperti itu. Dan tentunya pakai izin penangkaran. Nah, untuk pengurusan izin penangkaran, kita bicara penangkaran lagi ya. Ya. Cara mengurusinya gimana? Kalau untuk izin penangkaran, Bang, kemarin pernah tanya-tanya ya. Kalau untuk izin penangkaran itu ngurusnya di BKSDA. BKPSDA. Di BKSDA kan, Bang. Dan nanti itu memang benar-benar dikasih izin, dan juga yang boleh diperjualbelikan itu turunan ketiga, F3-nya. F3 ya. Keturunan ketiga. Oke. Jadi jatuhnya ini misal ini F pertamanya, ini F0. Nanti F1-nya artinya anaknya cucunya, cicitnya boleh dijual, Bang. Dan Green Tree Python sendiri sebenarnya sudah banyak variasi warna, Bang. Dari peternak, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru. Lanjut lagi yang Lanjut lagi yang pertama yang di Papua. ada namanya Malayo Piton timorensis. Oke. Malayo Piton timorensis itu Papua pula. Sanca Timor. Sanca Timor. Itu adanya di timur-timur. Di daerah timur juga itu namanya Malayo Piton timorensis. Berarti nggak di Indonesia? Di Indonesia, Bang. Maksudnya Timur-timur. di wilayah timur, Bang. Di wilayah timur. Timor Leste bukan? Bukan. Jadi wilayah Indonesia bagian timur. wilayah Indonesia itu bagian timur. Lupa saya, Bang, di mana lebih Oke, tepatnya. siap. Jadi ada satu lagi tuh di Papua juga, Bang. Namanya sanca bulan. Ularnya cantik. Sanca bulan, Morelia bueleni. Ularnya cantik, Bang, warna hitam mengkilat, ada garis-garis putih. Sejauh ini dan setahu saya 4 spesies itu yang baru dilindungi di Indonesia untuk ular. Dan selebihnya itu nggak dilindungi. Oke. Mau disimpan atau biarin anteng di situ? Biarin aja dulu, Bang. Biarin ya. Biarin aja dulu. Ularnya anteng, Bang. Duduk aja di sini. Duduk nggak aja apa-apa. dulu. Ularnya udah capek loh itu. Kami Nih. udah capek. Buat teman-teman di sini ada yang mau ularnya ditanyain ya. nggak? Nih, abang. Nah, tuh. Ya, Kalau nggak apa-apa. dekat kan ada tuh katanya ada yang pulau Indonesia itu ular semua itu memang ada juga. Oh, setahu saya ada sih. Memang ada itu kalau nggak salah di Brazil ya. Apa tuh? Ular, Memang katanya ada pulau ular, Bang. pulau ular. Pulau ular. Ya. Memang keseluruhan. Emang itu diisi sama ular. semua. Banyak. Pulau yang isinya semuanya ular. Seluruh yang Iya. Pulau. Tuh lokasinya di mana? Kalau nggak salah, Bang ya. Itu kalau nggak salah emang ada di Brazil, Bang. Iya. Itu Terus ada penghuninya nggak? nggak ada, Bang. Nggak ada. Penghuni nggak ada. Nggak ada. Penghuninya hewan-hewan, tapi mayoritas ular banyak kan. Dan itu pun izin masuk ke sana susah. Cuman peneliti yang boleh izin masuk ke sana, dapat izin masuk ke sana. Dan setahu saya memang kebanyakan ularnya itu memang ular-ular laut. Karena memang di tengah-tengah laut juga kan pulaunya. Iya. Kebanyakan ular laut. Tapi nggak tahu juga sih detailnya, Bang, karena luar konteks Indonesia kan. soalnya kan Sering lihat di kan ada tuh yang ular itu banyak di atas pohon. variasi itu tuh bisa semua atau Ular laut semuanya mematikan.
Ular laut semuanya mematikan. Jadi itu kan kadang tuh kan ada bang wisata yang di mana tuh wisatanya? Bali atau di mana tuh? Bali. Jadi orang tuh ke sana megang ular laut, orang awam. Ular laut tuh memang tenang sekali bang ular laut tuh. Jadi kayak ular tuh memang nggak bakal ngigit. Yap. Cuman kalau sekali dapat gigit bang, wah itu bang, itu jauh di atas king cobra bang bisanya bang. Jadi itu kadang saya ngeri-ngeri kan, ngelihat wisatawan turis tuh megang ular laut. Padahal sebenarnya ini salah satu ular paling mematikan di dunia. Nah, gimana ya orang nggak tahu kan bang? Iya. Ya memang ularnya tuh kayak maaf dibilang kayak ular bodoh bang. Jadi dia tenang, dikalungin nggak apa-apa. Beda sama ini. Kalau ini dikalungin bisa. Bisa, cuman Coba deh. resikonya pipi, hidung, mulut, mata bang disambar. Nggak apa-apa dicium. Cuman risikonya itu bang. Risikonya gitu ya. Heeh. Cuma kalau ular laut itu emang berbahaya. Abang juga penasaran nih, nanti Heeh. kita keluarin Kobra ya. King Cobra di lapangan. Kobra bang. Ini bukan Sorry. king bang. Cobra di lapangan. Ya di lapangan luas bang. Lapangan yang luas. Nah, Bisa. mungkin ini cuplikannya teman-teman. Ya teman-teman, biar podcast kali ini saya mencoba Memuaskan rasa penasaran. ya memuaskan rasa penasaran nih untuk melihat ular kobra secara langsung bang. ya ular kobra secara langsung. Bagaimana sih kalau seandainya ular kobra ini dilepas gitu? Mungkin Bisa. kita Keluarkan, ikannya Bang. ada berapa? Ada Satu berapa? ekor bang. Satu ekor. Satu ekor. Satu ekor ya. Jadi Mana dulu nih yang mau dilepas? oh kobra aja dulu ya. Kobra aja Karena dulu ya. Sebelum maghrib kan bang. Sebelum maghrib. Heeh. Oke, lanjut. Buset. Ini kobranya kondisi lagi ganti kulit nih bang. Kalau Aman sekarang ini lagi ganti kulit kondisinya. Nah kayak gini lah kobra bang. Kayak gini kobra ya? Heeh. Tuh. Coba. Lepas. Nah tuh. Nah tuh. Buset. Oh, ada sayapnya gitu ya? Memang lehernya Di ngembang leher. bang. Lehernya ngembang. Tuh, bisa dilihat. Tuh. Tuh. Ini kondisi ularnya lagi ganti kulit bang. Bisa lihat matanya agak buram. Ah, Matanya agak buram. lanjut. Nah ular ini nyembur bang. Kalau ular ini nyembur ya? Nyembur. Geser ya. Kalau nyembur apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya nih kena ke mata nih. Yap, Kalau kena ke mata sini nggak bang? Duduk sini bang. aman. Aman. Nah kalau kena ke mata bang ya. Jadi langsung cuci pakai air ngalir bang. Cuci pakai air mengalir. Air ngalir. Jangan abang kucek. Ah, Kalau abang kucek kan itu bisa menyebabkan kebutaan bang. Nah, kayak gini lah ular kobra bang. Pak. Pak. Mau lihat, Pak? Tuh bisa lihat tuh ngembang. Tuh santai. Kalau satu ekor bisa dihandle. Satu ekor masih dihandle, masih bisa dihandle ya? Kalau 2 ekor masih bisa lah. Kalau sudah sampai 3 ekor kan tangan cuma 2 bang. Ya. Anjir gergetan. Tuh. Ini untuk ular kobra ya kayak gini bang. Kalau lagi tidak ngembang kayak ular biasa. Kalau lagi ngembang kayak ular biasa bang. Cuman di bagian leher bisa dilihat tuh. Bisa dipegang Apanya bang? Abang Kepalanya. pegang ular kobra? kepalanya. Enggak, berisiko. Beresiko Karena ya? walaupun ditahan kayak ini bisa nyembur, tetap bisa nyembur. Berisiko bang, apalagi dekat maghrib kan. Iya, iya, iya. Tuh. Tuh. Kalau untuk suara susah ya dengar ya. Kobra tuh bunyi bang. Tuh. Tuh. Ya, kayak gini lah bang. Kita buka lagi nih. Mau buka ular yang lain bang? Ya, kita buka ular yang lain. Nah, kalau abang mau belajar ngendel, ular yang sangat Coba. red Penasaran. pot ribet. Kalau yang ini jangan lah ya, berbahaya. Ini berbahaya. Harus dilakukan sama orang-orang yang Oh ya, profesional. memang nih, harus guys. profesional. Bang. Kalau ini Oke. sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan ya. Oke, kita lanjut. Nih, abang Ada mau ular apa lagi? cincin Kalau ini emas. tadi ya, udah. Ini yang cincin emas tadi. Kalau Cincin abang emas mau tadi. lihat dia akan lebih seru nih, lebih luas. Siap. Nih, mau dikeluarin dulu bang. Coba keluarinnya gimana? Up.
Jangan dekat, Awas, jangan dekat, awas, jangan dekat. jangan dekat. Tuh bang. Tuh. Nah itu dekat lah bang. Aman. Aman. Dak. Tapi duduk lah. Duduk aja. Nah, jadi ini yang tadi kan? Yap. Ini yang tadi. Bisa bang lihat sendiri lah. Tuh. Cincin Emas. emas. Cincin emas. Kebetulan kapal nih. Kapal bang. Kapal ya. Kapal ya. Duduk bang. Kuning. Duduk di depan. Nih kita orang sini aja. Tuh. 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 Dah. Duduk di sini bang. Duduk sini. Duduk di sini. Ya. Jauh bang. Jauh ya. Jauhan. Kejauhan ya. Tuh. Dah. Duduk di sini. Aman kok. Aman, aman. Tuh. Nah. Kok gue jadi deg-degan ya? Jadi kalau untuk nanti bang yang paling lasak tuh ular piton. Ular piton. Itu sangat lasak bang. Nyerangnya juga lebih. Kalau kita bilang nyerangnya lebih kayak mana ya? Lebih ngacak, random kalau dia nyerang bang daripada ini. Kalau ini kalau dia nyerang ya pasti. Tuh. Nah. Tuh, hop. Udah nyerah beneran. Nyerah. Nah, piton bang. Kalau ini berbisa menengah. Berbisa menengah. Berbisa menengah. Oke. Kalau kasus kematian sih secara resmi ya valid tuh belum tercatat bang. Tapi Ada yang mau ikut deh, duduk sini. tapi Enggak. kabar Sini. burungnya bang. Kabar burung ya. Ada yang mau duduk sini. Itu- Aman. Ini di belakang. Itu di Lampung bang ada yang meninggal sama ular ini. Ada yang di Tapi Lampung. meninggalnya karena dia tubuhnya ada reaksi alergi sama apa namanya itu kandungan dari bisa ular ini. Oh gitu. Nah, dan itu kasus langka ya bang. Ya betul. Nah, Oke lanjut, kita keluarin satu lagi ya. mau keluarin ada satu berapa lagi nih? bang. Ada pitonnya Oh, aja. siap. Ya jadi mau dikeluarin satu aja atau ini tetap di luar? Kalau ini di luar bisa handle. Udah, yuk. Asal abangnya ngendel yang piton. Dan nanti kita masuk dulu Terlalu ya. beresiko ya untuk yang awam. Untuk orang awam, Pitonnya kita keluarin dulu. tutup kamera. Nah. Oh iya. Oke. Cincin air ada 2 ya? Cincin emas ada 3 sih cincin bang. air. Cincin Tapi emas. yang paling kita keluarin karena ini kan lebih agresif kan bang. Bang awas. Abangnya awas. Oh, Nah, kalau piton nih agak menjauh. Jauh ya, Dek? Jauh. nah ini piton. Betul abang. Abang ngendel kan? Abang mau belajar kan? Coba. What? Dah, udah. Udah ya? Santai. Jalan. Udah, gua nyerah guys. Betul abang. Nah itu nggak mungkin kan bang kita keluarin di korinci tadi kan? Pasti. Lepita. Oh. Nah, duduklah. Duduklah bang. Abang mau belajar nggak? Jangan urusan. Abang mau belajar. Bang penasaran aja. Nah gini lah kalau ular piton bang, makanya bilang lasak. Tuh lihat. Iya. Dan ini kebetulan karakternya bagus nih. Karakter galak nih. Gong. Agong. Tolong arahkan. Arah. Kelihatan nggak di frame? Diarahkan gong. Kelihatan nggak di frame? Coba lihat. Duduk lah bang. Kawan. Kalau sama piton itu capek bang. Geser enggak? Geser sini enggak?
Duduk abang. Op. Kalau sama piton tuh malah capek. Oke. Betul aku. Nah, abang duduk lah. Apa yang mau dibahas? Udah. Penasaran aja guys. Terima kasih. Lah tutup lagi. Bisa dilihat. Mungkin kalau mau orang-orang nih. Gong. Oke, lanjut bang. Lanjut ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain nih? Vita tadi tidak mau nanya. Lumayan seru nih. Ini. Main-main sama ular gitu. Ini pertanyaan di rumah. Kan di rumah-rumah tuh biasanya ada ular juga nih. Yap. Nah, ular yang ada di rumah tuh kan biasanya makan tikus. Itu bisa makan manusia juga nggak? Apa sih? Ular-ular di rumah bisa Ular makan yang ada di manusia? rumah? Ular yang ada di rumah Yap. bisa makan manusia atau enggak? Yap. Jawabannya enggak. Enggak ya? Ular yang ada di rumah itu ular apa ya? Kebanyakan ular yang ada di rumah itu kan ular. Kalau saya nih, kalau di sini kan masih baru. Jadi Yap. ngambil kasus yang saya di Jambi. Kalau di Jambi itu yang paling banyak konflik sama warga itu dari 100% nih. 60%, 40%-nya kobra, 40%-nya piton, 20%-nya lain-lainnya. Jadi untuk piton itu biasanya nongkinya di kandang ternak bang. Untuk piton nongkinya di kandang ternak, jarang masuk ke kafe rumah. kelinci nih. Iya. Enggak ya? Itu kita bang. Itu kita. Itu gitu ya. Jadi kalau ular piton tuh Ini nongki nih. Ini ngopi, Bro. oh iya ini nongki bang. terus. Jadi kalau untuk di Jambi itu piton tuh seringnya di kandang ternak. Di kandang Kebanyakan ya. Ada juga yang sekali-sekali masuk ke rumah, cuman itu jarang. Untuk kobra nih yang paling sering masuk ke rumah orang nih. Bahkan bersarang. Jadi pertanyaan dari Jawabannya enggak. Tapi kalau dibilang ular Enggak ada ya? makan orang, Yap. itu ada. ada. Itu ular sanca kembang. Ini dia. Nanti kita buka ya. Maksudnya di lapangan luas ular sanca Kalau di kembang. sini bisa? Oh, ularnya lasak sekali bang. Sanca kembang liar itu lasak sekali bang. Nggak bisa. Nggak bisa bang. Lebih Lebih salah. Kami nggak bisa kabur. Nego. Nggak bisa. Nggak bisa. lebih susah dihandle bang. Lebih susah diandal ya? Lebih susah dihandle dan bau bang. Dia pasti pup. Ah, Jadi lebih bagus outdoor. Nah, jadi ular sanca kembang nih bang. Ini memang ular terpanjang di dunia. yang kita bawa sekarang. Ya, itu spesies ular terpanjang di Oh, dunia. spesies ular terpanjang. Ya, Kalau yang sekarang ini kita bawa berapa meter? paling 1 meter. 1 meteran ya? Kecil bang. Kecil. Jadi ular piton sanca kembang ya bang ya. Ular Ya. sanca kembang ini kalau untuk rumah-rumah warga, saya di Jambi paling besar pernah ketemu tuh 5 meter. 5 meter kalau untuk makan orang dewasa tuh nggak bisa. Nggak bisa? Belum bisa. Belum bisa. Tapi kalau untuk bayi mungkin bisa bang. Kalau bayi mungkin bisa. Jadi kalau untuk ular makan orang itu kebanyakannya tuh memang ular-ular sudah besar di atas Yang 6 meter. ukurannya udah gede. 6 meter ke atas. Dan saya paling besar ketemu pun ular piton paling besar pernah 7 meter. 7 meteran. Itu masih di daerah Jambi. Tapi itu sudah di aku bang di daerah itu sudah di daerah-daerah apa Anjir, sih, bang? Daerah maksudnya itu memang sudah daerah kebun bang. Daerah kebun dan itu di Muar Jambi, bukan di kota lagi. Santai bang, santai. Oke, mungkin kita tutup ya. Pertanyaan terakhir untuk teman-teman biar paham podcast yang menonton dari awal sampai akhir nih. Mungkin ada pesan nggak sih untuk Mananda ke teman-teman? Oh, pesan ya. Dari Mananda ya ke teman-teman biar paham. Mungkin kalau untuk pesan sih aware aja ya bang ya. Kalau untuk ke ular ini lebih aware aja. Lebih tepatnya tuh mereka sebenarnya takut sama kita. Jadi kalau saya sendiri sih lebihnya lebih naruh respect aja ya ke ularnya, bukan di apa. Jadi kalau kita respect ke ularnya nih bang, ular itu netral, reptil itu netral bang. Iya. Jadi misal nih, kalau ular ini kita ganggu kayak gini, dia nyerang. Tapi kayak tadi bisa dihandle, tenang. Ular dia bisa tenang juga bang. Oh gini? Nggak bisa. Jangan. Nah jadi reptil itu netral, Nanti jadi podcast saya tutup. lebih. Oke lanjut. Jadi lebih baik cara paling benar itu bang memang sama ular itu lebih bagus aware aja, hindari bang. Soalnya kalau kita nih kebanyakan nih bang ya banyak kejadian dibilang lucu itu sedih juga, dibilang sedih kayak mana bang ya? Itu kan Mana musibah, Mana ada lucu digigit ular? bukan digigit bang. Tapi Jadi pernah nemu kasus di Jambi orang tuh nelpon Iya. ada ular di rumah, ya, ularnya katanya gede.
Up. Ya katanya 4 meter, 3 meter. Oke, ke sana kan. Dan kabarnya orangnya sudah cedera. Oke. Jadi kami ke sana, sampailah mana ularnya itu ada di atas atap. Cek, ada. Ya panjangnya sampai 1 meter loh bang, Ya. piton. Dan yang cedera ini, saya kira kena gigit kan? Bukan, jatuh dari tangga. Karena terlalu panik bang. Jadi sebenarnya, Udah panik duluan. nah, jadi sebenarnya walaupun takut ya, Ya. pasti takut kan. Sebenarnya ular itu netral bang, dan berapa bang? 93%-nya nggak berbisa loh bang. Yap. Bukan nggak berbisa, nggak fatal untuk manusia. Nah jadi ketemu ular itu lebih baik memang kayak tenang aja bang. Ketemu ular itu ketemu ular itu emang lebih baik jangan panik ya. Tapi orang pasti ngomong, Woi, bisa tenang gak sih? Terdengar, woi. jadi jangan panik karena setakut apapun kita bang, panik itu nggak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya memperburuk masalah bang. Jadi bisa aja jatuh dari tangga bang. Ya. Atau nanti bisa juga lebih parah lagi bang karena panik bang. Ularnya juga panik. Ya. Kegigit itu bisa jadi. Dan juga kalau kegigit nih, saran nih kalau memang beneran kegigit apes sama ular berbisa nih, Silakan dibawa ke rumah sakit. ya satu jangan panik dulu, Oke. tapi tentunya susah ya bang ya. Tapi tetap ya saya sarankan setakut apapun di atas kematian itu tenangin dulu karena biar jantung normal, Iya. tetap normal bang. Oke. Kenapa? Itu pasti akan mempertinggi peluang dia untuk selamat. Nah, jadi mungkin itu aja sih bang. Mungkin nextnya kita di luar ya bang. Nextnya kita dulu. Nah, Apa ya? ada lagi bang? Mungkin bisa dipromosiin. Mau bentuk komunitas Oh, rescue mungkin gitu. untuk teman-teman ya, untuk domisili Sungai Penuh Kerinci lah ya. Ya. Sungai Penuh Kerinci Sungai Penuh yang memang tertarik. Bisa lihat di kamera. Ya, yang memang tertarik nih untuk belajar, sama-sama belajar nih ya. Saya juga masih belajar. Sama-sama belajar, Tapi udah jago lah. kita bikin komunitas nih untuk reptil. Dan itu nanti kita bergeraknya tentunya di bidang sosial, kita bergerak di bidang konservasi. Jadi di bidang sosial itu mungkin kita sebar nomor kontak. Yap. Sebar nomor kontak. Jadi ada warga yang bermasalah dengan reptil, itu bisa kontak ke kita. Jadi kalau saya sendiri sih bang ya, kalau di Jambi saya standby 24 jam, Standby 24 jam. gratis. Gratis. Untuk sekarang? Untuk sekarang mungkin bisa juga bang, cuman saya banyak nggak hafal juga ya daerah Kerinci ya. Ya. Tinggal Penuh Kerinci, jadi mungkin nanti Karena berada ini lamanya di Jambi. nama di Jambi. Oke. Jadi nanti tetap kan bisa setlock. Iya. Ya kan bisa setlock, jadi tetap kita datangin. Misalnya kalau jam 3 subuh, kita nengok situasi kondisi kan. Kita takutnya sama orang nih bang, kalau tengah-tengah malam, ya kan? Kita takutnya sama orang, mungkin mana tahu kalau nanti ada pengawalan dari pihak-pihak berwenang, Ya. mungkin kita bisa langsung gas nih jam 3 subuh, jam 2 subuh nggak apa-apa. Nah, dan untuk mungkin kita bakal juga masuk ke mungkin kelompok tani, buruh tani, itu kita lakukan edukasi dan sosialisasi. Dengan Mulai- adanya komunitasnya tadi. Ya, dari komunitas ini melakukan sosialisasi, edukasi seputar jenis ular yang ada di sekitar kebun dia, Iya. penanganan bertemu, kalau kegigit kayak mana. Jadi gimana? Jadi kalau gimana kita nyebutnya? Jadi kita meminimalisir korban gigitan ular, bang. Meminimalisir korban gigitan ular. Nah, karena ya gimana, bang? Kalau di Jambi ya, saya belum pernah nemu kasus ya di sini. Kalau di Jambi itu banyak bang kasus gigitan ular. Banyak kasus gigitan ular, ada yang meninggal, ada yang selamat. Ya. Nah, dan kita kan nggak mau juga nih yang lagi nyari-nyari nafkah petani di situ kan. Jadi dia kayak mana? Harus meninggal karena gigitan kobra kan atau gigitan ular lain yang ada di Ya, situ. betul. Dan juga ada kayak nemu kasus kayak yang di Jawa-Jawa bang ya. Dia meninggal karena jebakan tikusnya sendiri pakai listrik. Itu banyak kasusnya. Jadi memang nanti kita bakal mengedukasi dan kami saranin bang. Ada ular yang bisa jadi sahabat untuk petani. Ada spesiesnya. Dan ini ular ini sama sekali nggak berbahaya Ya. untuk manusia. Dan fokusnya memang ularnya makan tikus. Oh. Dan ada banyak spesies ular tikus itu bang. Ular tikus. Banyak spesies ular tikus banyak. Dan di Kerinci ini saya sudah nemu ya 2 spesies.
ular tikus di sini. Tiga Tiga. spesies ular tikus ada di sini. Nah, ular ini bisa banget bang. Ular ini bisa banget jadi sahabat untuk petani, dan nanti itu bakal kita edukasikan ular apa aja gitu nah. Oke. Dan jangan dibunuh karena inilah dia pengendali hama tikus. Ya betul. Untuk sekarang nih, Untuk jumlah sekarang. komunitasnya udah ada. Untuk sekarang Jumlah Bang, orang yang ada di komunitas. Atau belum ada? belum ada bang karena Oke, jadi masih mau merintis dulu kan. intinya barangkul dulu ya. Nah, Bang Nanda saat ini mengajak untuk teman-teman yang ada di Kerinci dan Sumber yang tertarik yang tertarik ikut berpartisipasi menangani permasalahan ular yang reptil lah, religius, Bang, ya. reptil ya. Mm-mm. Bisa kontak Bang Nanda gitu. bisa nanti Untuk di sekarang cuma Bang Nanda sendiri gitu. ya untuk sekarang ya bergerak sendiri dan gimana ya, memang kalau yang nggak bisa atau takut tapi pengen berani, yang fobia tapi pengen berani, itu bisa diterapi. Oh iya. Nah, jadi kalau memang ada ketertarikan pengen belajar itu bisa masuk semua. Nggak bisa, saya juga dulu nggak bisa. Tapi untuk saat ini kontak ke nomornya Bang Nanda Bisa. yang nanti Kontak kita langsung. cantumin di Nanti cantumin aja. deskripsi gitu ya. Oke, sebelumnya itulah dia teman-teman, Bang Nanda, orang yang ahli di penanganan dan penangkaran ular, bisa dibilang pawang ular juga sih. Dan hobi lah. juga hobi terhadap ular ya. Penghobi kroco lah bang. Oke, tidak teman-teman. Terima kasih. Ya bang.